Kan lupa itu. Namanya Pak Ma'ruf Amin. Karena setahu saya, dalam analisis saya, Pak Ma'ruf Amin itu hanya diumpankan sebagai vote getter untuk nambah suara aja kan. Semua orang tahu prosesnya bagaimana tuh. Jadi dia pasti nggak akan berperan. Ya semacam pendamai atau penyejuk hati ya oke, tapi secara politik nggak bakalan kedudukan itu. Kita nggak bisa bayangkan misalnya Pak Ma'ruf Amin mengambil posisi inisiatif seelegan Pak Yusuf Kala misalnya. Dalam kemacetan tiba-tiba dia undang pers ngomong yang pers kaget-kaget kok ada perspektif itu. Kalau presiden nggak bisa ke luar negeri, PBB, Yusuf Kala pasti dengan gampang bilang saya bisa ambil alih. Kita nggak bisa bayangkan Pak Ma'ruf Amin lakukan itu. Bukan sekedar karena soal usia, tapi posturnya memang bukan untuk shooter, troubleshooting semacam itu. JK punya keahlian yang luar biasa untuk diplomasi, narasinya dengan pers segala macam. Tapi Pak Ma'ruf Amin tidak di dalam fasilitas. Dan yang lebih penting sebetulnya dari awal tadi saya katakan, fungsi Pak Ma'ruf Amin adalah menambahkan suara pada Jokowi. Oke. Jadi hanya tapi sebagai wisdomnya bisa diambil dong wisdomnya. Ya wisdom karena kita mungkin lihat orang tua dan secara estetik terlihat kalem. Tapi politik ke depan kan bukan kekaleman yang diperlukan kan, kecepatan untuk mengatasi soal karena konflik di dalam akan sangat jadi ini bisa tertukar ya posisi. Kalau tadinya kita membayangkan Prabowo di One Team Press gitu, tadinya dia masuk ke kabinet, sekarang berarti Pak Ma'ruf Amin yang sebetulnya fungsi wakil presiden juga fungsi One Team Press aja sebetulnya. Gitu, ya. Dan mungkin urusan internasional juga Pak Prabowo yang akan pergi. Ya. Sebuah riwayat di mana di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan ilmunya untuk duniawi. Agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi. Nabi Musa kaget ketika seseorang memberitahu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini adalah muridmu. Ini babi." Kata Nabi Musa, "Ini babi." Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubah lagi menjadi manusia." Apa kata Allah? "Ya Musa, andaikan engkau berdoa dengan doanya para nabi, tidak aku kabulkan ini babi berubah lagi menjadi manusia." Tapi Allah beritahu kepada dia, kepada Nabi Musa, Allah beritahu, "Kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa muridmu aku rubah menjadi seekor babi? Karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya." Maka kalau ada zaman ustadz sekarang, andai kata ada ustadz bayaran, ada ustadz target yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi. Berarti ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Kembali pulang sebelum kita yang menang. Akhirnya NU kecolongan, Ma'ruf Amin akan diganti Prabowo. Halo pemirsa, kembali channel kami Mawar Merah Indonesia hadir di tengah-tengah Anda, tentunya dengan informasi terupdate. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita apapun dari kami. Dan mari kita simak berita selengkapnya. Ma'ruf Amin akan diganti oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Desas-desus, Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya dilengsarkan dari kursi wapres, isunya pun makin santer. Bahkan kabarnya, skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Dan namanya juga kabar, bisa benar, bisa tidak. Dari sisi politik jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan, sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai, dan dianggap tidak sepenuhnya mempresentasikan kepentingan Nahdliyin, organisasi asal Kiai Ma'ruf Amin ini. Menjadi wapres
Tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total. Tapi kompensasi diberikan kepada NU tak sebanding. Sebagai vote gather, pilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdliyin bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, sebagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan. Proporsional, sebab banyak garapan kemenak itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan menak? Sepertinya PBNU tak keberatan. Sebab pegang kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Kiai Said Akil Siraj atau SAS. Kabarnya, ada 2 kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapa? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan, orang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tapi Jokowi nampaknya lebih serak kepada Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan atau LBP selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Mega. Sementara BG, orang Mega. Kedua, Prabowo tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Gak akan menelikung atasan. LBP adalah orang yang kenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo, ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan. Ini juga bisa jadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan di garda terdepan untuk backup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo menjadi presiden. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini, negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Di situ peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver. Antara PDIP versus Gerindra. Tapi, ada pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur? Atau sebaliknya, mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan menjadi kenyataan. Suara pro Jokowi untuk Prabowo yang dianggap selesai sudah. Keinginan Partai Gerindra agar Prabowo Subianto, Ketua Umum terpilih 2020-2025 menjadi capres lagi ditanggapi negatif oleh PA212. PA212 menilai Prabowo sudah selesai. Suara dukungan dari koalisi Presiden Jokowi mengalir untuk Prabowo. Partai Gerindra meminta langsung Prabowo Subianto untuk maju kembali di Pilpres 2024 dalam gelaran Kongres Luar Biasa atau KLB Sabtu 8 Agustus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo belum memutuskan apakah akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 atau tidak. Prabowo meminta waktu 1 tahun atau lebih kepada peserta KLB. Bagi persaudaraan alumni PA212, Prabowo yang pernah mereka dukung di Pilpres 2019 sudah habis. PA212 ingin yang muda-muda tampil. Banyak juga kader muda Gerindra yang berpotensi pimpin negeri dari partai lain dan profesional juga banyak yang layak memimpin negeri. Begitulah kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif, Minggu 9 Agustus.
Slamet mengatakan, banyak tokoh muda yang berpotensi untuk dicalonkan pada 2024 nanti, seperti Sandiaga Uno, Anies Baswedan hingga Habib Rizik Syihab. Banyak juga tokoh muda, ada SSU, Sandiaga Salahuddin Uno, Wagub DKI Ariza Patria, Gubernur DKI Anies Baswedan, H.A. Ustadz Abdul Somad Atta Uwas, HRS, dan lain-lain. Partai Gerindra hingga PDIP membela Prabowo dari pernyataan PA 212, dan berikut adalah pembelaan dari Parpol Pro Jokowi untuk Prabowo yang dianggap sudah selesai. Yang pertama adalah Gerindra. Politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menganggap pernyataan dari Slamet Ma'arif hanya sebuah pendapat. Dia menyebutkan jika Slamet Ma'arif ingin mengajukan calon lain, dipersilahkan untuk membuat partai sendiri. Pendapat boleh-boleh saja, tetapi kita Gerindra punya mekanisme sendiri dan mekanisme itu diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Jika Pak Slamet Ma'arif mengatakan Pak Prabowo sudah selesai, mungkin berbeda pendapat dengan kader Partai Gerindra. Kami juga menghargai apabila kemudian Pak Slamet Ma'arif berpikir untuk membuat partai sendiri. Sementara itu, Habib Rohman mengatakan, Gerindra tidak merasa sakit hati dengan pertanyaan PA 212. Habib Rohman mengatakan PA 212 adalah sahabat Gerindra, namun Habib Rohman memilih tak ambil pusing. Tidak ada hard feeling. Mereka sahabat kami, Pilpres 2024 juga masih lama, dan kami tidak bisa membahasnya saat ini. Selanjutnya, PDIP. PDIP tidak sepakat dengan penilaian PA 212 yang mengatakan Prabowo Subianto sudah habis untuk berlaga di Pilpres 2024. PDIP menilai tak pantas jika Prabowo disebut sudah habis. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai Prabowo justru makin bersemangat. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara atau Sumut meyakini Prabowo akan terus bekerja maksimal membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan kedaulatan pangan dan pertahanan nasional. Selanjutnya adalah PKB. PKB menilai Prabowo Subianto masih memiliki kans untuk maju di Pilpres 2024. PKB menegaskan, PA 212 tidak memiliki hak untuk melarang Prabowo maju di Pilpres 2024. Meskipun PA 212 mengatakan Prabowo sudah habis dan sudah 3 kali nyalon, namun Prabowo tidak kehilangan hak untuk nyalon lagi. Jadi silahkan saja, PA 212 tidak punya hak untuk melarang Prabowo maju di Pilpres 2024. Begitulah kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Yang keempat adalah Nasdem. Partai Nasdem menilai pernyataan dari Persaudaraan Alumni 212 soal Prabowo Subianto sudah selesai jika maju di Pilpres 2024 sebagai lawakan. Menurut Nasdem, Ketua Umum Gerindra itu masih memiliki banyak pendukung. Nasdem meminta PA 212 untuk tidak menyudutkan Prabowo dan berharap adanya penerapan demokrasi yang sehat. Begitulah kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya saat dihubungi. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Kami hanya sebatas mengabarkan dan Andalah yang berhak memutuskan. Nantikan informasi terupdate lainnya dan pastikan channel Anda hanya bersama kami, Mawar Merah Indonesia.